Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan ngobrol ya seputar dunia coaching. Apa itu coaching? Siapa itu coach? Dan apa sih pentingnya kenapa harus kita melakukan sesi coaching? Stay tune. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Anggaplah kita sedang memesan ojek online ya. Nah, pada saat kita memesan ojek online, itu pasti aplikasi yang akan muncul adalah saat ini Anda di posisi mana dan mau ke mana gitu. Kenapa? Supaya si aplikasi ini bisa mendeteksi siapa yang akan bisa menemani Anda untuk menuju ke sana dan berapa biaya gitu. Berapa biayanya supaya bisa menuju ke lokasi Anda. Kemudian kendaraan yang Anda pilih apa gitu. Apakah Anda pilih motor atau mobil. Jadi ilustrasi tadi sama dengan pada saat kita memulai sesi coaching, kita harus tahu dulu pada saat sekarang kita lagi di posisi apa dan ini pengennya mau kemana, itu yang harus clear. Jadi coaching adalah suatu proses perjalanan dari titik sekarang ke titik yang ingin dituju. Siapa saja yang membutuhkan sesi coaching? Jawabannya adalah siapa saja yang sedang melakukan perjalanan atau yang ingin sampai ke tujuan. Artinya apa? Jadi semua orang, baik remaja sampai dewasa, membutuhkan seorang coach, membutuhkan orang yang mendampingi untuk menemani perjalanannya. Nah, apa sih bedanya ketika kita melakukan sesi mentoring dan coaching? Karena ini sama-sama menemani perjalanan ya. Anggaplah saya pengen ke Jakarta ya, dari Makassar ke Jakarta. Nah, kalau seorang mentor ya, dia menemani si mentinya ke Jakarta dengan caranya si mentor. Jadi yang pernah dia lakukan si mentor ini itu persis disampaikan ke mentinya. Nah, kalau coaching sama sebenarnya seperti mentoring ya. Dia juga akan mendampingi si coachingnya sampai ke Jakarta. Tapi bukan dengan caranya si coach, bukan caranya coach ini gitu, tapi dengan caranya si coachingnya gitu. Cara untuk nyampe di Jakarta itu seperti apa ya, si coach sendiri yang tahu. Jadi bagaimana caranya bisa sampai ke Jakarta dengan caranya si coach, dia harus melakukan dengan sumber dayanya sendiri ya. Misalnya dia mau ke Jakarta, mau naik pesawat apa, apakah mau naik pesawat gitu, atau mau naik kapal laut, atau mau naik bus, atau mau berenang. Nah, itu semua cara yang digunakan oleh coach, tentu saja didampingi oleh seorang coach. Jadi coach akan mendampingi sesuai dengan kemampuannya klien atau si coach itu sendiri. Ada juga yang bilang, siapa sebenarnya itu coach? Apakah dia seorang pelatih? Nah, sebenarnya kalau kita buka Google Translate, Anda bisa lihat ya. Nah, Google Translate menyatakan bahwa coach itu adalah pelatih. Apakah benar? Ya sebenarnya benar aja. Jadi ceritanya begini. Ya karena coaching itu secara bahasa dan itu seperti yang Anda lihat ya. Jadi sangat global, definisi yang global itu akhirnya membuat kita sebagai seorang awam yang sulit membedakan perbedaannya seorang coach dan seorang instruktur, antara coach dengan guru, coach dengan trainer dan seterusnya. Nah, ada seorang bernama Tim Gallwey, seorang tenis coach yang pertama kali secara definitif membedakan coaching dengan metode lainnya ya, training and teaching dan mentoring. Jadi awal mulanya dia penasaran, kenapa sih seorang atlet pro bisa bermain baik di lapangan di satu waktu, namun bermain sangat buruk di waktu yang lain. Sampai akhirnya pelatih ini menemukan sebuah fakta ya, bahwa permainan di lapangan itu cerminnya permainan dalam diri mereka atau inner game. Nah, seorang atlet yang mampu mengelola inner game-nya, maka ia akan bermain dengan performa yang puncak. Pada pertandingan level dunia sekalipun, keahlian permainan luar atau skill tenis yang dimiliki oleh tadi ya, itu sebenarnya hanya pintu masuk. Sebaliknya, kalau dia gagal mengelola inner game-nya, maka performanya akan jauh dari potensi yang sebenarnya. Artinya apa teman-teman ya? Jadi yang menentukan kemenangan itu sebenarnya adalah inner game-nya atau permainan dalamnya. Hambatan terbesar dalam dirinya adalah bukan di luar tapi dalam diri mereka. Nah, jadi kemudian
Akhirnya, tugas seorang coach adalah memastikan sang atletnya mampu mengeluarkan seluruh kemampuannya saat berada di lapangan. Jadi tidak heran bila Gallwey kemudian menjelaskan. Ini bahasa Inggrisnya. Oke, artinya kurang lebih terjemahan bebasnya seperti ini. Coaching adalah membebaskan potensi seseorang untuk memaksimalkan performanya untuk membantu mereka untuk belajar, bukan untuk mengajari mereka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Maulana Bustam. Saya seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai konsultan edukasi produk dari PT Tiga Raksa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnan. Aktivitas saya sehari-hari sebagai pebisnis online. Perkenalkan, nama saya Dr. Uci. Aktivitas sehari-hari itu sebagai dokter gigi. Nama saya Cut Anastasia, saya seorang ibu rumah tangga sekaligus menjalani bisnis online. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa mendiskusikan tentang beberapa permasalahan yang telah saya hadapi di dalam tim saya. Dan dari diskusi kami, berkat dari tuntunan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang diberikan oleh coach, alhamdulillah saya menemukan beberapa poin sebagai solusi atau sebagai inovasi baru yang akan saya terapkan di tim saya sebagai wujud dari penyelesaian permasalahan tersebut. Saya sangat senang sekali dengan proses coaching ini, karena dari proses coaching ini saya bisa menemukan beberapa beberapa poin yang masih benar-benar perlu diperbaiki. Terima kasih, semoga masih ada kesempatan untuk bisa melakukan proses coaching bersama Coach Fakih Fatur Rahman. Pengalaman saya selama coaching bersama Daeng Fakih, saya bisa tahu dan menemukan solusi untuk mencapai goal yang saya targetkan selama kurang lebih 2 tahun ke depan. Terima kasih banyak untuk Daeng Fakih dengan pertanyaan-pertanyaan dari Daeng Fakih selama coaching bisa membuat saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Selama di coaching sama Om Fakih orangnya dia orangnya terarah. Ketika dia ingin mengarahkan kita, dia seakan membantu membukakan jalan. Tapi beliau membukakan jalan, tapi kita yang menjawab. Jadi ceritanya Om Fakih itu mengarahkan, membimbing. Yang saya rasakan banyak perubahan, mulai dari kehidupan lebih sehat, makan lebih teratur, tidur lebih nyenyak, bangun tidur lebih terarah. Jadi semua waktu yang tidak ada yang terbuang dengan sia-sia selama di coaching oleh Om Fakih. Setelah di coaching, banyak hal yang saya itu jadi tahu, oh ternyata di sini masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Daeng Fakih itu sangat membantu saya, jadi saya menemukan jawabannya sendiri. Ternyata masalahnya di sini. Jadi selama ini, setelah beberapa hari saya praktek, kegiatan saya itu jadi lebih teratur. Saya jadi lebih banyak lagi yang bisa saya progres, untuk keluarga saya bisa full, untuk bisnis juga saya bisa full. Jadi terima kasih Daeng udah coaching saya, terima kasih. Dengan itu saya juga udah merasakan manfaatnya. Terima kasih.